Halo, bertemu kembali di channel berfisika.com masih dengan kawan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lanjutan eh, di bagian B ya, soal tentang tutorial 2 Fisika Dasar 1A di ITB. Nah teman-teman, diberikan kasus seperti ini. Jadi ada dua bermasa benda ya, balok gitu. Ada M1 dan M2. Oke, ini bidangnya licin ya. Berarti ini licin teman-teman, ini licin. Oke. Oke. Nah, si balok M1 ya, dia itu didorong oleh sebuah F teman-teman ke kanan ya, berarti ke sumbu X positif. Nah, didorongnya dengan besar 2,3 Newton. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Oke, masanya ada 3 kilo, yang ini 1 kilo M2-nya. Sudutnya 30 derajat. Oke. Tentukanlah gaya tegangan tali nomor A-nya. Oke. Nomor A di sini ya. Jika gaya F-nya 2,3 katanya, tentukan gaya tegangan tali. Oh, ini adalah kasus pada saat awal gitu, pada saat didorongnya. Karena ada dua kasus. Kasus satu lagi F-nya ditanya, justru belum ada nilainya. Berapakah gaya F maksimum? Oh, kalau nomor B ya, kalau nomor B itu maksimal dorongannya berapa sih gitu. Agar tali tidak kendur. Oke teman-teman, kita jawab saja. Untuk menggambarkan, untuk memudahkan perhitungannya, teman-teman digambarkan diagram bebas bendanya, masing-masing benda ya. Berarti diagram gayanya teman-teman gambarkan. Oke. Untuk M1 nih, benda M1. Oke. Benda M1. Oke. Kita gambarkan seperti apa? Yang pertama titik biasa ya. Berarti ada gaya normal N1 ke atas. Oke. Kemudian ada G berat ke bawah, ada M1G. Nah, seperti itu. Sorry. Nah, gitu. Kemudian ada T, tegangan tali teman-teman ke kanan karena tali kan menarik si balok M1 ke kanan. Nah, kemudian dia didorong juga teman-teman ke sini. Ada F. Dorong juga ada F ke kanan ya. F eksternalnya. Oke. Sudah seperti itu untuk benda M1. Sekarang benda M2. Benda M2. Nah, benda M2 berarti miring kan? Nah, kalau miring kan teman-teman kemarin udah pernah belajar kita ya tentang bidang miringnya itu. Berarti ini ada N2, teman-teman. Berarti sumbu X-nya gini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti ke bawah itu positif kan, ke atas positif Y-nya. Ya, biar searah gitu kan. X positif. Nah, berarti nanti di sini ada M2G sin theta, teman-teman. Nanti ada tegangan tali. Nah, situ ya. Nanti ada ke sini gaya berat normalnya, ini gaya berat hasil proyeksi M2G cos theta. Oke. Nah, berarti kalau saya gambarkan di sini gimana teman-teman? Ada N2 oke ke atas, kemudian ada gaya yang searah dengan N2 ini nih, gaya berat proyeksinya M2G cos theta. Kemudian ada gaya yang menarik ke kanan yaitu M2G sin sin theta. Kemudian talinya menarik ke kiri, talinya T. Nah, ini. Oke, seperti itulah gambar diagram benda bebasnya. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman tuliskan hukum Newtonnya untuk kedua bendanya. Karena di sini gerakannya terhadap sumbu X, berarti teman-teman sigma Fx. Oke, yang ini berarti sigma Fx sama dengan M1 dikali A. Berarti ada T plus F kan, searah, sama dengan M1 dikali A. Nah, oke, yang benda ini berarti sigma Fx sama dengan M2 ya di sini dikali A. Oke. Lurus. Nah, gitu. Nah, sigma Fx-nya berarti ada ini M2G sin theta dikurangi tegangan talinya sama dengan M2A. Nah, di sini ada variabel T, teman-teman. Sorry, ini F-nya di sini sama aja kan tulisannya. Ini ada T. Kita nggak tahu, sedangkan kita ingin mencari nilai tegangan talinya justru ya. Oh, oke. Kalau kita ingin mencari tegangan tali, A-nya kita eliminasi dulu boleh gitu, atau A-nya kita cari aja dulu. A-nya kita cari dulu. Oke. Ini kan ada dua persamaan, teman-teman.
saya jumlahkan keduanya. Berarti misal begini, F tambah T dengan M1 A. Yang bawahnya M2G sin theta min T sama dengan M2A. Nah, ini dua persamaan teman-teman. Saya jumlahkan. Kenapa? Nanti si T sama min T-nya ini hilang. Kenapa? Agar saya ingin mencari A dulu percepatannya. Kalau udah dapat percepatan, masukin ke salah satu persamaan. Oke. Metode ini sebenarnya bebas aja, teman-teman mau metode yang mana aja. Yang penting nanti hasilnya sama ya, karena ini terkait metode aja matematika, bukan ke formula fisika, bukan. Jadi nanti ada F ditambah M2G sin theta teman-teman sama dengan M1 tambah M2 ya dikali A. Nah, berarti A-nya nemu teman-teman, A-nya. Berarti A-nya sama dengan F ditambah M2G sin theta per M1 tambah M2. F-nya berapa? 2,3 teman-teman. 2,3 ditambah M2-nya mana? M2-nya 1 kilo. Oke. 1 kilo dikali 9,8 dikali sin 30 berarti setengah. Nah, itu per M1 tambah M2. 1 tambah 3 berarti 4 teman-teman. Nah, 4. Berarti kira-kira berapa teman-teman? Coba teman-teman hitung. Oke. 9,8 bagi 2. 9,8 bagi 2. 4,9 tambah 2,3 tambah 2,3 dibagi 4. 1,8 teman-teman. Jadi percepatannya adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Ini nilai besar percepatannya ya. Kalau arahnya pasti arah ke sumber positif ya. Ini besarnya. Pertanyaannya, tegangan tali. Oke. Tegangan tali kita masukin aja ke salah satu persamaan. Ke sini aja yang paling gampang. Ya, berarti F, oke. F ditambah T sama dengan M1 dikali A. F-nya kan ada tadi 2,3. 2,3 ditambah T sama dengan M1-nya mana? 3. 3 dikali A-nya mana? 1,8. Nah, gitu. Berarti T-nya adalah 1,8 kali 3 teman-teman berapa? 5,4. Nih 5,4. Oke. Nah, ini pindah luas ke sana jadi minus 2,3. Nah, kurangi aja. Kurangi 2,3. 3,1 teman-teman. Nah, ketemu. Jadi jawabannya untuk nomor A, ini nomor A ya. Untuk nomor A itu adalah 3,1 Newton teman-teman. Oke? Dapat dipahami kan apa yang saya sampaikan? Oke? Oke. Kita lanjut ke bagian B. Oke, bagian B. Di sini aja. Oke. Bagian B, berapakah F maksimum agar tali tidak kendur? Sebenarnya kata-kata maksimum atau terbesar atau terkecil biasanya berkaitan dengan fungsi matematik yang diturunkan. Nah, tapi pada saat sekarang tidak mungkin karena tidak ada variabel yang diturunkan teman-teman. Dan F maksimum di sini maksudnya F tenaga ya, dorongannya maksimal banget gitu. Jadi dorongannya paling besar gitu. Itu gimana kondisinya? Nah, kalau kita mendorong M1 dengan tenaga yang paling besar, otomatis apa ini? Otomatis si tegangan talinya dia tidak akan ikut kencang gitu. Jadi dia tidak kendor, tapi dia seolah-olah tidak seolah-olah si si M2-nya itu kedorong akibat si M1 teman-teman. Ya, jadi intinya kalau F-nya maksimum ya, jika F-nya maksimum, nah berarti si dorongan oleh tali, si tarikan oleh tali itu menjadi minimal teman-teman, menjadi minimum teman-teman, menjadi sama dengan 0. Kok bisa? Iya seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika T sama dengan 0, berarti kita lihat ke persamaan yang ini teman-teman. Nah, ke persamaan ini. Oke, coba lihat. Berarti M2G. Nah, jika T-nya 0, oke, M2G sin theta min apa tadi? Min T ya, dengan M2 kali A. Nah, jika T-nya 0, nah ini 0, berarti kita tinggal persamaan yang ini. M2G sin theta sama dengan M2A. Coret. Jadi sebenarnya kita punya percepatan
gerak totalnya ya. Pada saat titik itu, pada saat kondisi F-nya dorongannya paling besar, yaitu G sin theta teman-teman, si A-nya. Sehingga jika kita ingin mencari F maksimum, kita masukin aja ke salah satu persamaan ke sini misalnya. Berarti F ditambah T sama dengan M1 dikali A. T-nya kan barusan T-nya kan minimum, T-nya dorongannya kecil, si T-nya berarti 0 kan. Berarti F-nya saat maksimum itu sama dengan, langsung aja M1-nya berapa? M1-nya 3 dikali A-nya G sin theta 9,8 dikali sin theta-nya sin 30 setengah. Nah, itu aja teman-teman. Berarti berapa? 9,8 dibagi 2, 4,9 kali 3 aja teman-teman, 14,7. Jadi F maksimumnya adalah 14,7 Newton, atau bisa dibulatkan juga boleh jadi 15 Newton. Nah itu berarti F maksimumnya. Nah itu teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, share gitu, atau komen juga silakan, agar senantiasa channel ini berkembang dan menjadi sarana belajar bagi mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia ya, baik di TPB ITB, di TPB ITERA, di TPB Unpad dan sebagainya. Silahkan aja, oke, share sebanyak-banyaknya, dan saya juga semakin bersemangat gitu untuk kembali memberikan penjelasan-penjelasan mengenai soal tutorial ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berpikir.com.